Halo, selamat sore teman setia. Ketemu lagi di acara Bebas Belajar bersama Suara Salatiga pada hari Rabu 14 Oktober 2020. Nah, masih ingat kan kalau setiap hari Rabu kita akan belajar matematika. Pasti sudah hafal ya kalau setiap hari Rabu kita akan belajar matematika dari jam 3 sampai dengan jam 4 ya. Dan nanti ada kuisnya. Silahkan nanti untuk selalu menyimak supaya bisa menjawab kuisnya. Siapa tahu nanti akan mendapatkan hadiahnya ya. Dan nanti untuk kuisnya bisa dikirim di WA-nya Suara Salatiga di 081 904 880999. Sudah pada semangat selalu dan sudah menyiapkan potelot buku ya, dan kita akan belajar matematika alam. Nah, di sore hari ini di Radio Suara Salatiga ada dua ibu yang cantik-cantik nanti yang akan memberikan materi yang menarik. Pasti ingat ya dengan matematika alam yang kemarin-kemarin itu kan menarik kan? Nah, ini akan lebih menarik lagi di sore hari ini. Selamat sore teman setia Radio Suara Salatiga dimanapun Anda berada saat ini. Khususnya kalian anak-anak hebat pelajar SMP Kota Salatiga dan sekitarnya. Bagaimana kabar kalian sore ini? Baik-baik saja bukan? Harapan ibu, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan terlindungi. Amin. Tetap jaga kesehatan kalian ya, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Tetap menjaga pola makan, pola tidur, dan kegiatan belajar. Namun jangan lupa, meskipun sampai saat ini kalian masih bersekolah dari rumah secara online, bukan berarti kalian dapat bersantai dan bermalas-malasan. Tetap semangat belajar dan meraih prestasi setinggi mungkin. Nah, anak-anak, sore ini saya Ibu Susiani yang dipanggil dengan Ibu Ani dari SMP Kristen 2 Salatiga bersama sahabat saya. Monggo Bu, silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Ani. Selamat sore teman setia Suara Salatiga dimanapun Anda berada saat ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Goretti Fitriana Mintarsih. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Bu Fitri. Saya dari SMP Pangudiluhur Salatiga. Kami akan menemani kalian semua selama 1 jam ke depan dalam acara Bebas Belajar bersama Suara Salatiga. Nah Bu Ani, apa tema kita sore hari ini? Baik Bu Fitri, tema kita sore hari ini adalah matematika alam. Nah, menarik sekali loh teman setia ya, dengan tema pada hari ini. Betul Mbak Sita. Oh iya Bu Ani, bagaimana jika sebelum kita lanjutkan obrolan kita hari ini, kita beri kuis terlebih dahulu untuk pendengar Suara Salatiga. Bagaimana Bu Ani? Setuju Bu. Saya sampaikan kuisnya ya Bu Fitri. Ya Bu Ani, sip. Nah, kuis kita hari ini Sobat Setia Suara Salatiga yaitu sebutkan benda buatan manusia yang diinspirasi oleh benda ciptaan Tuhan. Saya ulangi ya, sebutkan benda buatan manusia yang diinspirasi oleh benda ciptaan Tuhan. Boleh menyebutkan 1, 2, atau berapapun. Kirimkan jawaban Sobat Setia melalui WA pada nomor 0819 0488 0999. Pemenangnya akan kami umumkan di akhir acara ini. Kami tunggu jawabannya ya, Sobat Setia Salatiga. Wah, kuisnya menarik dan menantang ini. Ayo segera buruan ya untuk berkirim WA dengan menjawab kuis yang sudah dibacakan oleh Ibu Ani tadi. Terima kasih Mbak Sita. Sekarang kita lanjutkan obrolan kita mengenai matematika alam ya Bu Fitri dan Mbak Sita. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu lagu Semangat Baru dari Elo untuk menambah semangat belajar matematika pada sore hari ini.
Nah, pasti banyak dari teman setia yang bertanya-tanya. Kata matematika dan kata alam dipadukan menjadi sebuah judul tema kita sore ini. Memangnya ada ya Bu, hubungan antara matematika dengan alam? Ada loh Bu Fitri, hubungan matematika dengan alam. Nah, pendengar setia Suara Salatiga masih ingat tidak? Pada pembelajaran hari Rabu 16 September lalu pernah disampaikan tentang ilmuwan hebat Galileo. Beliau mengatakan bahwa matematika adalah bahasa yang digunakan Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Bu Ani juga pernah membaca loh tentang Pythagoras dalam sejarah matematika. Selain beliau seorang ahli filsafat dan matematika yang terkenal dengan teorema Pythagorasnya, Pythagoras juga menyatakan tentang keindahan alam, keindahan matematika disebabkan oleh fenomena alam. Benar sekali Bu Ani. Pythagoras juga menyatakan tentang keindahan alam semesta, bahwa ia percaya keindahan matematika disebabkan oleh fenomena alam yang dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Bahkan nih, banyak ilmuwan lain yang sepakat menyatakan bahwa matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Iya Bu Fitri, benar. Matematika itu indah loh. Sayangnya tidak semua orang bisa menikmatinya. Sore ini kita akan mencoba menunjukkan dengan cara yang sederhana untuk anak-anak dan teman setia Suara Salatiga. Sebentar Bu Ani, tapi saya percaya loh, pada sore hari ini yang menikmati acara ini semuanya adalah penggemar matematika. Lihat tuh dari sini kelihatan, mereka semua penggemar matematika. Nah ini Bu, sekarang kita lanjutkan. Pertanyaan pertama Bu, apa sih hubungan matematika dengan alam semesta? Begini Bu Fitri, alam semesta dan semua isinya ini diciptakan Tuhan dengan sangat matematis, baik terkait bentuknya, simetrinya, proporsi dan polanya. Oh, jadi maksudnya semua objek di alam ini diciptakan dengan sangat matematis, baik secara bentuk, simetri, proporsi dan polanya. Begitu ya Bu Ani ya? Betul sekali Bu Fitri. Oke Bu Ani, saya sudah mulai dapat menangkap maksudnya. Ketika Bu Ani menjelaskan objek-objek alam tercipta dengan sangat matematis terkait bentuknya, saya kok kemudian tiba-tiba terpikirkan bentuk kristal Bu. Apakah seperti itu maksudnya Bu Ani? Betul Bu Fitri, ada banyak jenis-jenis kristal. Kalau kita amati, kristal itu punya bentuk yang matematis loh. Kita ambil contoh kristal gula, karena kita sering menggunakan gula dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betul sekali Bu. Setiap pagi saya itu minum teh juga. Tidak lupa pakai gula. Suka teh manis ya Mbak Sita? Iya. Biar tambah manis nih seperti Mbak Sita. Teman setia Radio Salatiga, pernahkah kita mengamati bentuk kristal gula? Kira-kira apa ya bentuk kristal dari gula pasir? Bentuk gula pasir jika dilihat dari dekat, secara umum bentuknya kotak-kotak kecil. Kenapa ya Bu Ani? Butiran gula pasir kok berbentuk kotak-kotak? Nah, pendengar setia Suara Salatiga, Bu Ani pernah membaca artikel yang menyatakan begini. Dalam membuat gula pasir, tebu yang sudah dibersihkan, dipotong-potong agar mudah digiling untuk selanjutnya diekstrak. Kemudian dipisahkan antara nira dan ampas. Kristalisasi setelah proses ekstrak, pengendapan dan evaporasi, cairan dari gula kemudian memasuki proses kristalisasi. Hal ini yang membuat butiran pasir berbentuk kotak-kotak. Oh, terima kasih Bu Ani atas ilmu barunya pada sore hari ini. Tapi sebentar Bu, yang dimaksud bentuk kotak-kotak kecil, kalau di matematika biasanya disebut dengan balok atau kubus, begitu Bu? Betul sekali Bu Fitri. Balok adalah bangun ruang
yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan, serta memiliki bentuk persegi panjang. Sedangkan balok yang dibentuk oleh 6 persegi yang sama disebut sebagai kubus. Oh, baik, Bu Ani. Kemudian ini saya ada pertanyaan lagi. Kalau bentuk kristal garam, apakah sama dengan bentuk kristal gula, yaitu bentuk kotak-kotak, Bu? Betul, Bu Fitri. Kristal garam umumnya berbentuk kubus. Mengapa ya, Bu Ani? Kristal garam pada umumnya juga berbentuk kubus. Ini menurut para ahli nih. Kristal garam berbentuk kubus karena atom-atom dalam satu molekul garam menyatu secara linier, sehingga molekul garam menyatu membentuk sebuah kubus. Wah, luar biasa sekali, semuanya mengarah ke bentuk bangunan ruang pada matematika ya Bu ya. Ya, Mbak Sita, betul sekali. Sekarang nih, pendengar setia Salatiga, kira-kira apa ya bentuk kristal dari penyedap rasa yang sering kita sebut dengan vetsin? Bentuk kristal vetsin atau biasa disebut micin berbentuk pipih seperti balok yang tipis-tipis ya, Bu. Betul, Bu Fitri, bentuk kristal vetsin seperti balok yang tipis. Oh iya, dari tadi kita ngobrolnya bentuk kristal dari makanan terus ya. Dari Iya. gula, terus garam, terus Sampai micin. micin. Iya. Sekali nih. Bu Ani, saya kok tiba-tiba ingat intan. Ini bukan makanan ini, Bu, sekarang sudah ganti. Ganti ya, Bu ya. Kira-kira apa ya bentuk kristal dari intan pada umumnya? Nah, para pendengar setia, tentunya kita tahu bahwa intan adalah salah satu hasil tambang kuat di dunia. Intan digunakan sebagai ujung pemotong kaca, dan intan dipakai sebagai ujung mata bor dalam proses penambangan minyak bumi. Nah, dalam sehari-hari intan itu juga dipakai sebagai perhiasan yang mahal loh Bu ya. Betul sekali, Mbak Sita. Kalau intan sebagai salah satu hasil tambang yang kuat, kira-kira apa bentuk kristal dari intan ya, Bu Ani ya? Pasti ada rahasia dari intan loh. Wah, apa ini ya? Menarik ini pasti. Rahasianya adalah intan menjadi bentuk kuat karena adanya keterkaitan antara struktur atom karbon yang berbentuk limas atau tetrahedron. Wah, bentuk matematika lagi nih, Bu. Iya, Bu. Nah, para pendengar setia Salatiga, kita ketahui bahwa 5 segitiga adalah bangun ruang sisi datar yang keempat sisinya berbentuk segitiga. Semuanya jadi nyambung dengan matematika ya. Wah, luar biasa ternyata. Baik, Mbak Sita, setelah ngobrol tentang intan nih, saya ingin ngobrol tentang kristal salju. Ya, Bu Fitri, kristal salju memiliki bentuk yang berbeda-beda dan menarik juga. Wah, kita kan bicara dengan salju. Wah, jadi penasaran lagi nih. Ya, di negara 4 musim kita bisa melihat salju turun dari langit. Secara sekilas, salju terlihat seperti gumpalan es yang lebih lembut seperti es serut. Namun, saat dilihat lebih dekat menggunakan alat pembesar, salju terlihat seperti kepingan kristal yang indah loh. Bu Ani dan Mbak Sita, di Indonesia juga terdapat salju loh, Bu. Di Papua, tepatnya di puncak Gunung Jayawijaya. Saya juga belum pernah ke sana sih. Taunya juga dari internet saja. Betul sekali Bu Fitri, negara kita Indonesia itu memang luar biasa, mempunyai geografis yang sangat bervariasi, komplit dan sangat mempesona. Wow, luar biasa sekali Mbak Sita. Iya. Nah, berbicara mengenai bentuk kristal nih, bentuk kristal salju ada yang seperti piring kecil berbentuk lingkaran. Apakah betul Bu Ani? Betul, Bu Fitri.
bentuk kristal salju sangat dipengaruhi oleh suhu di bumi. Jika suhu di bumi mencapai titik beku 0 derajat Celcius, kristal saljunya akan berbentuk seperti piring kecil. Jika suhu di bumi lebih rendah dari 0 derajat Celcius, kristal salju akan berbentuk seperti kolom atau jarum. Jika suhu di bumi mencapai negatif 15 derajat Celcius,